wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara, mari kita baca surat Fatihah untuk Abul Hasan Al-Mawardi, penulis kitab yang kita pelajari ini, yakni Al-Amthal wal Hikam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin kita sudah selesaikan al-mathal dari para hukama, dari para bijak bestari. Sekarang kita mulai syair-syair ya, yang juga termasuk dalam masal atau dalam hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syi'ru. Syair qala Yazid bin Amr An-Nakhai, ya. Yazid bin Amr An-Nakhai itu mengatakan Al-hilmu inda dhawil albabi mau'izatun wa ba'duhu lisafihir ra'i tadribu. Ini namanya Bahar Basit ya. Basit. Al-hilmu kul kalau bahasa Indonesia itu ya tidak habis menahan diri dari kemarahan, dari dari ketersinggungan dan seterusnya ya. Hilmu, menahan diri, ini sifat paling utama di dalam masa jahiliyah dan sampai dalam Islam. Dalam Islam al-hilmu itu sangat ditekankan ya. Orang yang mampu menahan diri, menguasai diri, atau yang disebut halim, itu biasanya orang yang berhasil di dalam usahanya atau terutama dalam politik ya. Yang terkenal dengan halim itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu orang yang sangat halim ya, sifatnya itu hilm ya, mampu menguasai diri. Al-hilmu inda dzawil albabi mau'izatun. Sifat menahan diri itu menurut orang-orang yang punya pikiran mendalam, albab, itu adalah mau'izatun. Nasihat. Jadi hilmu menurut orang yang artinya menurut orang yang pemikirannya mendalam itu mau'izatun, merupakan satu nasihat yang mesti diikuti. Wa ba'duhu li safihir ra'yi tadribu. Tetapi sebagian dari ilmu itu, sebagian dari sifat menahan diri itu bagi orang yang pikirannya tidak begitu sempurna. Safih itu orang yang katakanlah kurang pikiran ya. Li safihir ra'yi tadribu. Itu adalah latihan. Apa maksudnya? Bagi orang yang pikirannya mendalam, itu diberi nasihat itu sudah bisa menjadi hilm tadi, menjadi halim. Jadi orang yang punya pikiran yang mendalam, itu cukup diberi nasihat, itu sudah bisa menahan diri. Tapi kalau orang yang safih, orang yang pikirannya tidak cukup, itu mesti katakanlah dikerasi, mungkin begitu ya. Tidak cukup dinasihati, tapi harus dikerasi. Kalau bahasa peribahasa Jawa itu
apa namanya, kalau bujang itu kan didupak gitu ya. Tapi kalau orang yang orang yang kan ada 3 tingkatan itu. Orang itu ada disemoni, ada diliringi, ada didupak ya. Kalau orang yang perasaannya itu lembut, perasaannya itu tajam, itu dengan dengan dilirik saja orang sudah ngerti kalau ada masalah gitu ya. Bagi orang yang di bawahnya itu dengan pasemon ya, dengan kata-kata yang tidak langsung, nasihat secara langsung. Jadi kalau bagi orang yang pikirannya mendalam itu mungkin yang tingkat pertama dan kedua dalam bahasa Jawa itu cukup diberi nasihat. Tetapi kalau orang yang rendah nalarnya itu ya memang harus digebuk gitu ya, harus dikerasi, itu baru bisa menahan diri. Ini kadang-kadang kita menemukan yang seperti itu ya, ada orang itu yang sudah diberitahu berkali-kali tetap saja tidak mau berhenti dari emosi ya. Tapi ada yang dengan didehem saja, orang yang hanya mendehem ya, gitu aja orang sudah tahu kalau ada masalah misalnya. Waqala Al-Harits bin Hilizah salah seorang penyair utama pada masa jahiliyah yang syairnya itu digantungkan di Ka'bah atau mu'allaqat, itu mengatakan wa fis sabri indad dayqi lil mar'i makhraju wa fi tulit tahkimil umuri tajaribu. Di dalam kesabaran ketika sempit ya, sabar ketika menghadapi kesulitan bagi seseorang itu makhraju, terdapat jalan keluar ya, atau mungkin lebih tepatnya kalau kita sabar menghadapi kesulitan maka kita akan mendapatkan banyak sekali hal-hal yang bisa membantu kita mengatasi kesulitan itu. Wa fis sabri indad dayqi lil mar'i makhraju. Ya. Ada jalan keluar. Kalau kita bersabar dalam keadaan sempit pun ada jalan keluar. Wa fi tuli tahkimil umuri tajaribu. Dan di dalam lamanya kita mengalami kesulitan, katakanlah begitu, tahkimil umur itu sebetulnya tahkim itu sendiri artinya kan menyerahkan persoalan kepada orang lain. Itu maksudnya di sini, tapi maksudnya di sini adalah kalau kita mengalami penderitaan yang panjang itu ada tajaribu, ada pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil pelajaran. Ya. Artinya jangan sampai kesulitan itu meskipun bertubi-tubi datangnya itu membuat kita patah semangat. Tidak. Itu kalau kita sering jatuh, sering itu kan lalu kita menjadi lebih kuat. Ya, kalau Bung Karno itu kan mengatakan saya tidak ingin seperti Hastinapura yang panas sekali tidak, dingin juga tidak, anginnya sepoi-sepoi, jadi aman damai terus. Karena kalau keadaannya seperti itu, kita bisa lalai. Seperti kemarin dikatakan ya, kalau terlalu lama kita ini mendapatkan hidup yang mudah, maka tiba-tiba kita bisa terkena masalah besar yang kita tidak bisa mengatasi karena selalu mudah. Tapi kalau sering mengalami kesulitan itu kita lalu tahan. Bung Karno dulu mengatakan kita bangsa yang kadang-kadang jatuh sampai ke dasar tapi bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi. Itu bangsa yang kuat yang demikian ini. Tapi kalau baik terus gitu ya, tidak ada masalah terus ya, kita nanti menjadi lupa bahwa ada hal-hal yang sulit pasti kita hadapi. Berikutnya waqala Rifa'ah bin Jandalah Al-Hanafi. Saya belum menemukan siapa ini Rifa'ah bin Jandalah Al-Hanafi, seorang penyair. Ya, ini semuanya penyair di awal Islam atau di masa jahiliyah ya.
Faqultu laha innal mataliba turtaja linujhin wa kam min munjihin ghairu talibi. Ini juga karena saya ngecek belum ketemu kitabnya yang tempat pengambilannya apa. Saya tidak tahu hanya itu kembali kepada siapa. Fakultu laha innal matoliba turtaja. Ya, maka aku katakan kepadanya, nya itu siapa? Di sini si Anu lah begitu, bahwa matoliba turtaja linujhin, bahwa semua hal yang diinginkan itu diharapkan agar kita bisa memperolehnya, agar kita bisa najah itu kan lulus ya, jadi semua matolib itu semua tujuan lah, semua cita-cita. Aku katakan kepadanya bahwa semua cita-cita itu kita harapkan untuk bisa kita capai. Wa kam min mujihin ghairu talibi. Tapi seringkali orang yang berhasil itu ghairu talibi, ya, tidak dengan usaha. Kadang-kadang kita ini berhasil, kadang-kadang tidak dengan usaha. Ya. Jadi memang cita-cita itu ada yang harus dikejar, dicapai, diusahakan gitu. Tapi ada juga yang tiba-tiba tidak kita sengaja itu malah kita dapat gitu. Seringkali ya begitu ya. Saya ingat suatu hari saya ke Jakarta mau mencari penceramah itu ya, pembicara di dalam sebuah seminar nasional di Jogja. Waktu itu saya waktu itu kepala pusat penelitian di UIN. Saya berusaha mencari orang, tidak ketemu-ketemu. Tapi tiba-tiba sedang naik lift di kantor Kementerian Agama waktu itu, malah ketemu dengan orang yang jadi yang tidak, ya itu, ya saya memang punya, dari Jogja memang punya usaha untuk ke Jakarta itu ketemu orang itu, tapi saya tidak ngira-ngira kalau orang itu ketemunya malah di lift, dan ternyata pembicaraan yang pendek di lift itu berhasil gitu membuat dia bisa mau datang ke Jogja. Ya, kadang-kadang begitu ya, yang memang cita-cita kita harapkan untuk bisa kita capai, tapi kadang-kadang ada hal yang tidak kita sengaja malah kita capai gitu. Artinya kita mesti penuh harapan ya. Wa qala Nasih al-Usti, alam taro annal yauma asra'u dhahibi wa anna ghadan linnadhirina qaribu. Bukankah kau tahu bahwa hari ini itu cepat sekali perginya. Hari ini, coba kita ini pagi tadi, saya pagi tadi bangun, misalnya saya biasanya bangun sekitar jam 2:30 pagi, itu kok cepat sekali, tiba-tiba sudah maghrib, saya merasa belum siap apa-apa, sudah. Ya. Jadi, apa kamu tidak tahu bahwa hari ini itu cepat sekali berlalu, asra'u dhahibi, atau sesuatu yang pergi dengan paling cepat gitu ya, yang sangat cepat lah gitu. Meskipun di sini paling cepat ya. Wa anna ghadan linnadhirina qaribu. Besok ya, itu sangat dekat. Besok itu dekat bagi orang yang menunggu. Bagi orang menunggu, besok itu dekat. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah ya kerjakanlah apa yang bisa dikerjakan hari ini, karena hari ini berlalu dengan cepat. Dan jangan menunggu besok, karena besok itu cepat sekali sudah. Kita tidur merasa belum mimpi sudah sampai besok ya. Nah itu seringkali terjadi seperti itu ya. Tentu dengan memperhatikan kesehatan kita. Kalau saya ini kalau sudah jam 2 tidak bisa tidur lagi ya, kalau begitu saya tidurnya mulai paling lambat jam 9 biasanya saya tidur supaya cukup waktu tidurnya ya.
berarti berapa ini? 5 jam kan malam, nanti siang harus tidur lagi berarti 1 atau 2 jam. Supaya genap 7 jam minimal ya. Katanya kalau untuk mempertahankan imunitas itu harus cukup tidur. Ya. Yang berikutnya qala An-Namir bin Taulab ya. An-Namir bin Taulab ini penyair zaman jahiliyah tapi hidup sampai zaman Islam awal. Yang begitu itu disebut dengan muhadram ya, mukhadram. Orang yang hidup dalam 2 masa, penyair 2 masa, masa sebelum Islam dan masa sesudah Islam ya. An-Namir bin Taulab ini mengatakan wa idza tusibka khassasatun farjul ghina wa ilal ladzi yu'tir raga iba farghabi. Ya ini apa namanya? Wafir ya. Atau kamil ya. Mutafa'ilun ya. Mutaf'ilun ya. Wa in tusibka khassasatun farjul ghina. Kalau kamu ditimpa khassasah itu sangat fakir sebenarnya, sangat fakir, sangat kekurangan. Kalau kamu tertimpa paceklik atau ya khassasah tidak hanya berarti fisik ya, tidak berarti tidak bisa makan atau tidak bisa mendapatkan rezeki, tapi juga mungkin ditinggalkan kawan dan seterusnya. Farjul ghina, maka berharaplah akan kekayaan. Wa ilal ladzi yu'til roghaiba farghabi, dan mintalah atau berharaplah kepada Allah yang memberikan apa yang diminta atau apa yang disukai. Ya, jadi janganlah kita kehilangan harapan. Wa in tusibka khassasatun farjul ghina. Kalau kita sedang tidak punya apa-apa, sedang ditinggalkan kawan dan seterusnya, farjul ghina, berharaplah akan kekayaan. Ya, harapan itu tidak boleh hilang. Jangan seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf ketika mereka datang ke Mesir untuk minta tukaran ya, karena Mesir pada waktu itu kaya dengan makanan ya, dengan bahan makanan. Lalu mereka ini datang dari Kanaan, datang ke Mesir untuk menukarkan apa yang mereka punya, tapi malah adik mereka, yaitu Bunyamin, adik yang paling kecil, itu malah tertangkap karena dituduh mencuri. Ya, sengaja, sebetulnya ini direkayasa oleh Nabi Yusuf. Lalu mereka ini tidak berani pulang, lalu falamastaya'asu minhu khalasu najiyya. Ya, ketika mereka sudah putus asa, lalu mereka meninggalkan Mesir. Itu kehilangan harapan ya. Kita tidak boleh kehilangan harapan. Wa in tusibka khassasatun farjubiya wa ilal ladzi yu'til roiba farwabi. Ya, kepada Allah lah kita mestinya berharap itu. Ya. Lalu yang berikutnya waqala Nusaib, di sini dikatakan Nusaib bin Riba itu ya, seorang penyair yang meninggal pada tahun 108 Hijriah ya. 108. Itu berarti pada menjelang akhir dari Bani Umayyah. Aradtu itabakum fasafahtu anni ra'aitul hajra yabda'uhul itabu. Saya sebenarnya ingin sekali mencaci maki kalian,
Sebenarnya aku ingin sekali mencaci maki kalian. Fasofahtu, maka aku pikir-pikir. Sofahtu itu artinya aku sadari setelah berpikir-pikir gitu ya. Aku mungkin baca-baca atau menimbang-nimbang. Fasofahtu anni ra'aitul hajro yabda'ul itabu. Setelah itu aku melihat bahwa putusnya persaudaraan itu dimulai dari al-itabu, dari tabda'ul itabu, dari apa tadi, caci maki tadi atau menyalah-nyalahkan. Bahasa Jawanya maidu gitu ya. Sebetulnya saya mau maidu kepada kalian. Maidu bahasa Indonesianya apa? Menyalahkan ya. Sebenarnya aku mau menyalahkan kalian semua, tapi lalu aku pikir-pikir dan akhirnya aku menemukan bahwa putusnya persaudaraan, putusnya persahabatan itu didahului oleh tadi menyalahkan itu. Jadi apa namanya? Ini nanti banyak peribahasa yang bermakna seperti itu ya. Bahwa kalau kita mau menyalahkan orang itu mudah sekali ya. Maka ini penyair ini mengatakan, aku tadinya mau menyalahkan kalian, tapi aku pikir-pikir nanti daripada lalu hubungan kita putus, lebih baik aku tidak menyalahkan kalian. Ya, itab. Jadi berbeda sebetulnya, yang diperbolehkan itu adalah nasihat. Nasihat itu boleh, mengingatkan itu boleh. Apa istilahnya? Jadi nush itu boleh, malah itu dianjurkan kalau nasihat. Jadi kalau nasihat itu dasarnya bukan kebencian kepada yang dinasihati. Tapi kalau itab, tadi menyalah-nyalahkan, itu dasarnya tidak suka kepada orang yang berbuat salah itu. Ya, kalau dasarnya itu, maka tidak boleh. Karena kalau itab, kalau mencaci maki, itu nantinya pasti terjadi putus hubungan, hajro. Hajro itu putus hubungan. Nah sekarang ini banyak sekali kan seperti itu. Ada orang salah sedikit, apalagi kalau pemimpin salah itu lalu sudah dicaci maki. Ya, karena apa? Karena dasarnya memang tidak suka. Kalau dasarnya tidak suka, apapun dicaci maki. Ya, benar aja kadang-kadang disalahkan, apalagi kalau salah itu dicaci maki. Nah, ini syair ini mengingatkan kita bahwa persaudaraan, persahabatan ini jauh lebih penting daripada menyalah-nyalahkan orang. Ya, itu tadi. Tadinya aku mau mencaci maki kamu, menyalah-nyalahkan kamu, tetapi setelah aku pikir-pikir tidak jadi. Karena apa? Karena putus hubungan itu selalu didahului ke tadi itu, menyalah-nyalahkan. Arona, ini salah harokat ya, di harokat di bukunya itu mau diaini. Saya kira yang dan saya baca-baca di tempat lain itu dibaca yang lebih tepat itu adalah mudiina. Arona mudiina lihatmi aibin wa nusharu bit ta'ami wa bisyarabi. Saya tidak tahu baharnya apa ini. Arona mudiina lihatmi aibin wa nusharu bit ta'ami wa bisyarabi. Arona mudiina lihatmi aibin. Mufa'alatun aronamu mufa'alatun lihatmi aibin wa nusharu bitta'ami wa bisyarabi. Arona, dia menunjukkan kepada kami musri'ina lihatmi aibin, ya, dengan cepat ya. Mudiina itu artinya dengan berjalan cepat mereka menunjukkan kepada kami lihatmi aibin, kepada lihatmi ghaibin, bukan aibin, lihatmi ghaibin, ya, kepada kehilangan yang sudah pasti.
hatm itu yang tidak bisa ditolak lagi. Lihatmi ghaibin, kepada kegaiban yang sudah tidak bisa ditolak lagi. Wa nusharu bitta'ami wa bisyarabi, padahal kami sedang disuguhi nusharu itu ingat sahur ya. Itu artinya kami sedang disuguh di waktu pagi bitta'ami wa bisyarabi ya. Jadi ketika kami sedang sedang kami disuguh makanan ya, dia tunjukkan dengan cepat bahwa ada satu kehilangan yang sudah pasti. Apa itu kehilangan sudah pasti? Ya, ketika kita tertipu dengan makanan dan dengan minuman itu kan lalu kesempatan kita hilang. Ya. Jadi itu kadang-kadang kita ini lalai karena disuguh, dijamu oleh orang lain sehingga kita lupa. Ya. Kalau bahasa Jawanya itu kan huruf Jawa itu kalau dipangku mati kan itu. Ya. Kalau dipangku itu mati, kalau diberi kehormatan, diberi kedudukan dan seterusnya itu lalu tidak bisa apa-apa. Jadi kita tertipu seringkali, kita kehilangan sesuatu karena kita tertipu oleh kenikmatan. Ya, ini betapa seringnya orang begitu ya. Kesenangan itu kadang-kadang membuat kita kehilangan justru. Lalu qala Sobi bin Haris al-Barjami, di sini dikatakan ini juga mukhadram. Ini orang yang penyair di masa jahiliyah, tapi juga dia hidup di masa Islam. Tapi dia di penjara pada masa Utsman karena menuduh istri karena dia menyerang, mungkin begitu ya, dengan syairnya menyerang istri seorang sahabat. Ya, tapi dia tidak masuk Islam saya kira ini ya. Tapi syairnya dikutip di sini mungkin karena isinya yang bagus. Wa fi syakki tafritun wa fil hazmi quwwatun wa yukhti'u fil hadsil fata wa yusibu. Wa fi syakki tafritun wa fil hazmi quwwatun wa yukhti'u fil hadsil fata wa yusibu. Ya ini kalau ini namanya bahar tawil, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ilun mafa'ilun. Wa fi syakki tafritun. Di dalam keraguan itu terkandung kekurangan atau kelemahan. Tafrit itu kekurangan. Jadi kalau kita ragu, maka kita menjadi lemah. Wa fi syakki tafritun. Di dalam keraguan itu ada kelemahan. Wa fil hazmi quwwatun. Kalau hazm itu kesungguhan, keteguhan. Di dalam keteguhan hati itu ada kekuatan. Jadi kalau hati kita teguh, itu muncul kekuatan. Tapi kalau kita ragu-ragu, menjadi lemah kita, kurangan. Wa yukhti'u mar'u fil hadsi wa yukhti'u fil hadsil fata wa yusibu. Fata di sini pemuda ya, dan kadang-kadang hadas itu apa? Menduga atau memprediksi ya. Ya, kadang-kadang orang itu ketika menduga sesuatu, atau menangkap realitas itu bisa salah, bisa benar, bisa salah, tapi bisa juga benar. Maka tidak usah ragu-ragu itu maksudnya. Ya. Karena orang itu bisa salah, bisa benar di dalam memperkirakan sesuatu. Maka tidak perlu ragu-ragu. Karena kalau ragu kita menjadi lemah. Sedangkan kalau kita teguh, kita pasti itu akan menjadi kuat. Maka itu. Nah, tapi kadang-kadang kita ini lupa ya,
ya ragu itu karena kita tidak bisa memutuskan sesuatu, itu ragu, maka jadi lemah. Ya, ragu itu kan juga arti yang lain selain syak itu juga taraddud kan, apa ini, apa itu gitu sama kuatnya, itu antara ya dan tidak itu sama kuatnya, itu lalu menjadi ragu. Kalau ragu menjadi lemah, maka orang ini saya kira diambil dari ya ini dari syair ya, Amali Murtado, ada Usmu'iyat dan seterusnya. Ya, ini menyuruh kita untuk menjadi teguh. Tapi di sini dikatakan fata ya, anak muda ya. Anak muda itu mestinya tidak ragu-ragu ya. Karena ya bisa salah bisa benar ya, karena itu maka teguh itu jauh lebih penting. Lalu yang berikutnya yang ke-9 ya. Qala Hasan bin Sorobah, mengatakan walam ara lisyadati kal awali wala litsari kal qaumil ghaddabi. Ya. Aku tidak melihat berkuasa lisyadati, bahwa berpuasa itu kal awali, bahwa berkuasa itu membuat kami kal awali, seperti awali itu seperti puncak-puncak yang tinggi. Jadi maksudnya bahwa saya tidak melihat bahwa menjadi pemimpin itu membuat saya berkedudukan tinggi. Walam ara lisyadati kal awali. Aku tidak melihat pada kepemimpinan itu atau menjadi pemimpin itu seperti seperti puncak-puncak yang tinggi. Walalitsa'ri kal qaumil ghadabi, ya. Dan aku juga tidak melihat balas dendam itu seperti orang-orang yang marah. Ya, jadi maksudnya adalah aku tidak mau asal membalas, asal balas dendam ya. Karena kalau orang itu marah kan yang timbul adalah kerusakan ya, gitu. Jadi menjadi pemimpin itu tidak berarti lalu menjadi mulia atau menjadi tinggi derajatnya ya. Juga membalas dendam itu kadang-kadang tidak bermanfaat ya. Aku melihat bahwa balas dendam itu wala sa'ri kal qaumil ghadabi, seperti kaum yang pemarah mungkin begitu. Yang berikutnya Hudbah bin Khosram al-Udhri, ini penyair pada masa Islam yang terbunuh pada tahun ke-57 Hijriah. Itu mengatakan asal karbul ladzi amsaitu fihi yakunu wara'ahu farhun qaribu. Ya, ini basit ya. Asal karbul ladzi amsaitu fihi yakunu wara'ahu farhun qaribu. Apa ini? Saya tidak tahu baharnya, sudah lupa ya bahar itu. Asal karbul ladzi amsaitu fihi, mudah-mudahan kesulitan atau bencana ya. Mudah-mudahan bencana yang aku terperosok ke dalamnya. Amsaitu itu sebenarnya yang amsa itu masuk di dalam waktu sore ya, tapi maksudnya di sini amsaitu fihi tadi yang aku tertimpanya. Mudah-mudahan bencana yang aku terperosok di dalamnya yakunu wara'ahu farajun qaribu. Di belakangnya ada faraj itu artinya pertolongan atau
Apa kalau bencana itu ya pertolongan, saya kira pertolongan yang dekat ya. Ya, farajun itu artinya terlepas dari bencana ya. Jadi mudah-mudahan bencana yang aku alami saat ini itu akan segera ada keselamatan yang dekat gitu. Jadi ini juga sejalan dengan apa yang ada sebelumnya. Jangan kita ini jatuh karena bencana yang datang kepada kita. Bencana yang datang kepada kita itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya. Maka setelah itu ya kita berharap yakunu wara'ahu farahun atau farojun qoribu. Mudah-mudahan ada keselamatan yang dekat sesudah itu. Saya kira sampai di sini ya 10 syair yang memberi inspirasi bagi kita dengan harapan-harapan, dengan jangan terjatuh kepada keputusasaan. Saya kira sampai di sini, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.